kalian akan dicabut siswa unggulannya, kemudian kalian disuruh mengganti dan dendanya 2 kali lipat. Kalau kalian terima 100 juta, maka kalian harus membayar ke negara sebanyak 200 juta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar? Jadi video kali ini kita akan membahas terkait hal-hal yang membuat beasiswa kalian dicabut di beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sesuai dengan peraturan yang ada di beasiswa unggulan ini, maka kita akan menjelaskan terkait hal-hal yang dapat menyebabkan beasiswa kalian dicabut oleh pihak kementerian. Nah, seperti apa sih itu? Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, klik tombol subscribe dulu yang belum. Kalau yang sudah kali tombol subscribe, bisa kalian share ke grup kalian, kemana-mana pun share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan info-info terkait ini. Dia bisa mengetahui hal-hal ini. Barangkali mereka ada yang belum ketahui. Kalau dia sudah ketahui, alhamdulillah. Jadi kita akan bahas satu persatu, yaitu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan beasiswa kita dicabut oleh pihak kementerian. Yang pertama, dari segi akademik. Dari segi akademik ini, ketika pertama kalinya kalian, misalkan pertama kali kalian dibawanya IP 3,00, karena kemarin itu targetnya itu 2,75. Di bawah itu maka dipotong 5%. Sekarang saya lihat di paparan BU, di bawah 3,00 kalian akan dipotong sebanyak 5%. Jadi lumayan itu guys, apalagi kalau untuk cewek-cewek ini terpotong untuk pembeli bedaknya, pembeli skincare-nya. Jadi hati-hati, ini sangat luar biasa, itu yang 5% dari jumlah kalkulasi beasiswa kalian. Kemudian hal kedua adalah kalian tidak melaporkan dana studi kalian, atau pelaporan dana kalian harus melaporkan ke pihak BU. Nah, bagaimana cara melapornya? Kalian masuk di BU Report. Di BU Report itu kalau kalian sudah jadi awardia, di BU Report itu kalian bisa mengisi di situ setiap semester. Misalkan kalian ini duduk di semester 3 dan kalian akan melaporkan biaya pertanggungjawaban kalian di semester 3, maka kalian masuk di web itu, di website beasiswa unggulan di BU Report, kemudian kalian upload di situ. Itu bukti pembayaran kalian. Dan itu juga untuk KHS kalian. Kalian upload di situ kalian di situ upload IP-nya, di mana IP-nya itu harus di atasnya 3,00. Ketika di bawahnya itu seperti tadi yang saya katakan bahwa akan dipotong sebanyak 5%. Ketika pemotongan itu sangat luar biasa itu teman-teman, banyaknya 5% itu. Kemudian kalau 2 kali terjadi di bawahnya 3,00, maka beasiswa kalian selamat tinggal, dalam artian beasiswa unggulan ini dicabut. Nah, bahaya teman-teman, ini ketika dicabut seperti ini, maka bukan kita sebagai alumni, tapi sebagai keluaran BU. Ya, jadi hati-hati teman-teman, termasuk saya pribadi, saya sangat hati-hati banget. Karena BU ini memang sangat-sangat bergengsi ya. Beasiswa salah satunya yang populer di Indonesia adalah beasiswa unggulan ini teman-teman. Kemudian hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab beasiswa kalian dicabut, yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang timbul, di mana kalian bisa misalkan kalian melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak senonoh, yang melanggar peraturan yang ada, yaitu kalian misalkan melakukan tawuran, melakukan banyak hal yang bersifat negatif itu. Maka hati-hati, ketika ada laporan seperti itu, maka beasiswa kalian akan dicabut oleh pihak kementerian sendiri. Kemudian kalian tidak mengikuti, misalkan di kampus kalian tidak aktif belajar. Nah, kemudian kalian bisa membuat masalah-masalah, di mana masalah ini mendapat mencemarkan nama kalian dan nama-nama beasiswa unggulan, maka kalian bisa dicabut di beasiswa unggulan itu. Jadi hati-hati. Sebelum ini semua terjadi, maka hati-hati, termasuk saya pribadi, saya lebih berhati-hati lagi ya teman-teman. Kemudian ketika kalian juga mendaftar beasiswa dengan komponen yang sama, atau kalian menerima beasiswa dari pihak lain dengan komponen yang sama. Komponen ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini meliputi UKT, SPP, BPP. Kemudian ada biaya hidup. Biaya hidup ini adalah bisa dikatakan sebagai living cost ya teman-teman. Kemudian di sini ada juga namanya biaya buku. Di biaya buku ini adalah biaya di mana kita diberikan oleh pihak Kemendikbud secara bertahap ya. Ini dikumpulkan ketiga ini dan dicairkan secara bertahap untuk pembelian buku sebagai penunjang pendidikan kalian. Nah, itu adalah komponen. Ketika
kalian mendapat beasiswa dari pihak lain seperti yang kakak tadi katakan dari 3 komponen itu, maka hati-hati, kalian akan dicabut beasiswa unggulannya, kemudian kalian disuruh mengganti dan dendanya 2 kali lipat. Kalau kalian terima 100 juta, maka kalian harus membayar ke negara sebanyak 200 juta. Itu kan sangat-sangat bahaya teman-teman, sangat-sangat luar biasa, sangat amazing. Jadi hati-hati ya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kalian, nah, di sini saya sampaikan ketika kalian lulus di beasiswa unggulan ini, lulus administrasi, lulus wawancara, dan sebelum kalian memasuki tahap tanda tangan kontrak, maka kalian harus menyetujui segala persyaratan yang ada. Ketika kalian merasa tidak bisa menyetujui persyaratan yang ada, maka silakan mengundurkan diri. Akan tetapi pasti saya yakin dengan kalian, dengan ketekunan kalian mendaftar beasiswa unggulan ini, berarti kalian bisa, saya yakin betul kalian betul-betul yakin dan bisa melaksanakan sesuai peraturan dan persyaratan yang ada di beasiswa unggulan ini. Jadi itu teman-teman. Sebenarnya ketika kita jadi penerima beasiswa unggulan, kita menerima beban, yang mana beban ini harus betul-betul kita pegang, kita bawa dan kita pertanggungjawabkan ini, karena beban ini merupakan pertanggungjawaban kita kepada negara dan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu teman-temanku semua. Jadi lulus beasiswa unggulan itu bukan berarti kita sebagai penerima enak-enak belajarnya begini, tapi kita harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab ini minimal kita berbagi kepada masyarakat, minimal kita misalkan berbuat baik kepada masyarakat, kita menghargai orang yang ada di sekitar kita, dan kita mampu memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu teman-teman. Jadi keberadaan kita ini usahakan ada efeknya kepada masyarakat, di mana masyarakat bisa memberikan, kita bisa memberikan edukasi baik itu secara formal dan formal, maka itulah sebagai kontribusi kita kepada negara. Nah, itu teman-teman. Sampai di sini video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya. Salam insan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.